Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Nugraha. Di sini saya moderator dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengantar teks proposal dan sistematika proposal penelitian dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu dosen Profesor Dr. Haji Asnah Faizah AR MHum yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Nah, sebelum kami menjelaskan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Alvin Nugraha, Muhammad Alvin Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 2405 114612 sebagai penyaji atau moderator. Perkenalkan, saya Septiara Rahmi dengan NIM 2405114572. Perkenalkan, nama saya Wiranto Gea. Materi dari kelompok 6 ialah pengantar teks proposal dan sistematika proposal penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Nurul Amelia dengan NIM 2405114503. Baiklah, itu semua adalah nama anggota kelompok 6 yang kami berjumlah 4 orang. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar isinya terlebih dahulu untuk bisa mengetahui apa sih isi materi kami itu. Baiklah, daftar isi materi kami di sini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pengertian teks proposal, fungsinya, dan tujuannya. Yang kedua ada pengantar dan membangun konteks teks proposal. Yang ketiga ada sistematika teks proposal, penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, tanpa berulang waktu lagi, mari saja kita akan menjelaskan materi bagian pertama. Bagian pertama, saya akan menjelaskan pengertian proposal, tujuannya, dan fungsinya. Nah, untuk pengertian proposal, menurut KBBI, mengartikan bahwa teks proposal itu adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Teks proposal itu bisa kita gunakan dalam bentuk suatu penelitian maupun suatu bentuk skripsi, atau bisa kita gunakan kegiatan di luar akademik atau di luar suatu penelitian. Teks proposal ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama ada teks proposal penelitian, dan yang kedua ada teks proposal dalam bentuk kegiatan. Nah, teks proposal dalam bentuk penelitian itu biasa digunakan untuk menyusun skripsi. Nah, bagian kedua ada teks proposal kegiatan. Biasanya, teks proposal kegiatan ini digunakan untuk mengajukan permintaan dana maupun surat persetujuan antara masyarakat atau kedua belah pihak. Nah, itu adalah secara garis besar pengertian dari teks proposal. Nah, untuk fungsinya sendiri, yaitu adalah sebagai ulusan, rancangan, atau bisa disebut dengan penawaran kepada masyarakat maupun kepada dua belah pihak. Dan untuk tujuan sendiri sudah jelas, yaitu untuk melakukan suatu penelitian yang lebih lanjut, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti penelitian skripsi atau penelitian sebuah kegiatan. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Pengantar dan membangun konteks teks proposal. Pengantar teks proposal. Kata pengantar dalam proposal berisi apresiasi terhadap penulis dan tulisan, ucapan terima kasih, dan gambaran umum isi proposal. Kata pengantar biasanya diletakkan setelah lembar judul dan tidak disatukan dengan bagian lain. Kata pengantar dapat berisi apresiasi terhadap penulis dan tulisan, ucapan terima kasih pada penulis, gambaran umum isi proposal mulai dari judul proposal dan uraian singkat isi proposal, harapan untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak, harapan untuk mendapatkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Kata pengantar bertujuan untuk menarik minat pembaca. Selanjutnya, contoh pengantar teks proposal. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Harga Terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Makanan di Supermarket Tepat pada Waktu. Adapun tujuan proposal penelitian adalah untuk mempelajari pembuatan skripsi pada Universitas Riau untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materi sehingga materi ini dapat selesai.
Selanjutnya, membangun teks proposal. Ketika akan melakukan suatu penelitian yang perlu disusun secara rapi, tulisan disebutlah proposal. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam membangun teks proposal, yaitu merekonstruksi teks proposal, membangun teks proposal secara mandiri, menyusun teks proposal dalam genre makro, dan yang terakhir, rangkuman. Selanjutnya, merekonstruksi proposal. Merekonstruksi teks proposal adalah menyusun ulang teks tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri tetapi harus mempertahankan struktur teks. Selanjutnya, menyusun teks proposal dengan genre makro dan mikro. Terdapat 2 genre dalam menyusun teks proposal, yaitu genre makro dan genre mikro. Yang pertama, genre makro. Genre ini adalah genre kompleks atau teks majemuk. Contohnya, negosiasi, editorial, proposal. Yang kedua, genre mikro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri. Sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Pengantar teks proposal penelitian. Sistematika penulisan bertujuan sebagai pemandu dalam menyusun proposal dan sistematika. Proposal terdiri 3 bab, yaitu bab awal, bab inti, dan bagian inti. Bab awal yaitu halaman sampul yang berisi informasi seperti judul, nama penulis, identitas penulis, dan nama instansi yang berkaitan dengan penulis. Kedua, halaman judul. 3 lembar persetujuan terbagi menjadi 2, yaitu lembaran pertama persetujuan pembimbing dan kedua penguji yang menguji proposal yang sudah dibuat. Keempat, kata pengantar, ucapan terima kasih dari penulis. Kelima, daftar isi, daftar judul tiap pembahasan yang ada dalam keseluruhan proposal. Dan yang keenam, daftar tabel, gambar, dan lampiran. Bab inti, yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang menyampaikan permasalahan yang menjadi bot proposal. Terus, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, menjelaskan pengertian dari istilah tertentu agar tidak salah menanggapi makna. Bab 2 yaitu tinjauan teoritis. Bab 3 metode penelitian dan terbagi menjadi tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, informan penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data. Yang C, bagian inti, daftar pusaka sebagai pusat informasi karena menampilkan teori-teori. A, buku, B, sumber yang diambil dari lembaga, C, sumber bahan dari internet, D, sumber bahan dari jurnal penelitian, E, sumber bahan yang diambil dari makalah hasil seminar, dan yang terakhir yaitu lampiran. Di sini saya akan memberi kesimpulan dari materi teman-teman yang baru saja dijelaskan. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dan bersifat hanya sebagai usulan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu kegiatan. Proposal yang baik ditulis dengan mengikuti aturan penulis yang benar, yaitu mengikuti sistematika penulisan proposal dan pengantar teks proposal. Sekian, terima kasih. Baiklah, kira-kira mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman dan Anda semua yang telah mau mendengarkan presentasi kami dari awal sampai akhir. Kami berharap bahwa materi yang kami bawakan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila saya sebagai moderator ada kesalahan ataupun anggota kelompok lain ada membuat kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami semua juga berterima kasih kepada Ibu dosen Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza AR, M.Hum, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi yang kami buat ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.